Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali kita kembali bertemu dalam Refleksi Gema edisi 7 Februari. Saudara, bacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-9. Dan sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap rahmat, penyertaan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hari ini kami kembali datang karena kami rindu untuk kembali belajar firman Tuhan. Kami rindu untuk kembali disegarkan, jiwa kami disegarkan, kami diingatkan kembali, dan kami diajar kembali lewat firman Tuhan. Kiranya Engkau yang mau berkati firman yang disampaikan, firman yang kami dengar, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berkatilah setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita semua tentu tahu kisah Raja Salomo. Di sepanjang sejarah kehidupan manusia, mungkin Raja Salomo adalah satu-satunya manusia yang paling sukses. Dia memiliki kekayaan yang melimpah. Dia memiliki tahta sebagai seorang raja, dan dia diberkati Allah dengan hikmat yang begitu luar biasa. Bahkan dikatakan sampai raja dan ratu dari negeri lain itu penasaran ingin menghadap dia karena ingin menyaksikan hikmat yang Allah berikan kepada Salomo. Mari kita baca ayat pertama hingga ayat keempat. Ketika ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi, dan tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika ratu negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Kita lihat saudara bagaimana Ratu Sheba sampai tercengang. Dia terkagum-kagum bukan hanya karena apa yang Salomo miliki, tapi karena hikmat yang Allah berikan kepadanya. Saudara, setelah penulis mencatat kehebatan, kebesaran, kemasyhuran Raja Salomo, dia menutup pasal 9 dengan sebuah fakta. Kita baca ayatnya yang ke-30 sampai 31. Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel 40 tahun lamanya. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kita lihat bahwa setelah 40 tahun memiliki segala hal, memiliki kesuksesan menurut ukuran dunia, toh akhirnya semua harus ditinggalkan. Semua kekayaan, hikmat, kemuliaannya tidak bisa dibawa ke alam maut. Semua ditinggalkan di dunia. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah atau sering mendengar berita kematian yang tiba-tiba dari seseorang yang kita kenal. Mungkin masih muda, masih sehat, tiba-tiba meninggal saudara. Ketika saya mendengar berita-berita seperti itu, saya suka berpikir, untuk apa kita hidup di dunia? Saudara, saya tahu masing-masing kita punya tujuan, punya pekerjaan Allah yang harus kita lakukan di dunia ini. Tapi mungkin tanpa sadar, yang sering kita lakukan adalah menghabiskan waktu kita dengan kesibukan sehari-hari. Kita terlalu sibuk mengejar kesuksesan, mengejar uang. Kita terlalu sibuk mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga, atau kita terlalu sibuk untuk menikmati hidup dan menikmati segala hal yang dunia tawarkan. Lalu apa yang akan terjadi jika suatu ketika waktu kita habis? Saudara, ada sebuah quote dari William Penn.
Ia katakan, "Time is what we want most, but what we use worst." Sebenarnya apa yang paling kita perlukan adalah waktu. Di tengah kesibukan kita selalu merasa kekurangan waktu. Tapi waktu itulah yang justru seringkali tidak kita gunakan dengan bijaksana, bukan? Saya mau ajak kita untuk kembali memikirkan bagaimana selama ini kita menghabiskan waktu dalam hidup kita. Apakah selama bertahun-tahun dalam hidup kita sudah berusaha memberikan waktu untuk semakin mengenal Tuhan lewat firman-Nya? Saudara, apa yang pertama kali saudara pikirkan atau saudara lakukan ketika bangun tidur? Berdoakah? Merenungkan firman-kah? Atau mengambil gadget, mengecek Instagram, Facebook, atau berita, atau naik turunnya saham atau Bitcoin, saudara? Apakah selama ini kita terlalu sibuk bekerja, mengejar kesuksesan, sibuk dengan pekerjaan kita, sehingga kita menunda-nunda panggilan pelayanan, bukan hanya di gereja, tapi dalam kehidupan sehari-hari? Berapa banyak orang yang merasa belum punya waktu untuk beribadah atau sekedar mengikuti acara yang disiapkan oleh gereja, atau untuk sekedar dibesuk oleh gereja, apalagi untuk pelayanan, saudara. Berapa banyak orang yang tanpa sadar tenggelam dalam kesibukannya, mengabaikan keluarga, sehingga dia justru menjadi batu sandungan bagi orang-orang terdekatnya. Bapak, Ibu, Saudara, apa fokus kita selama kita hidup di dunia? Mencari kesuksesan atau kekayaan sajakah? Mencari kebahagiaan duniawi kah? Sehingga kita melupakan esensi sebenarnya dari kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan membawa orang-orang untuk semakin mengenal Dia dalam setiap apa yang kita kerjakan di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan Salomo menjadi pelajaran bagi setiap kita, bahwa dunia ini bukanlah tujuan akhir dari segalanya. Bukan tujuan akhir kita, saudara. Kita sebagai orang Kristen berbeda. Kita itu seperti orang yang hanya numpang lewat di dunia. We are different not because of our location, but because our destination. Our destination should affect our direction. Saudara, kita orang Kristen berbeda bukan karena tempat kita berada saat ini, tapi justru karena tujuan akhir kita. Dan karena itu tujuan akhir kita seharusnya mempengaruhi arah hidup kita. Mari saudara, kita bersama-sama bertekad menjadi orang-orang yang mau hidup takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu, sampai waktunya kita kembali dipanggil oleh Tuhan di dalam kekekalan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kami bahwa kami berbeda. Dunia bukanlah tujuan akhir kami. Tujuan akhir kami adalah kekekalan. Karena itu Tuhan, ajar kami, ingatkan kami agar terus dapat menggunakan waktu kami dengan bijaksana. Jikalau Tuhan masih memberikan kami waktu, biarlah kami boleh pakai waktu kami itu untuk melakukan hal-hal yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang banyak, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, pakai kami menjadi berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.